Iran melancarkan serangan menggunakan bom tandan ke Israel pada Kamis 19 Maret malam. Serangan ini mengakibatkan gedung apartemen di Israel hancur lebur. Bahkan warga Israel dilaporkan mulai putus asa di tengah gempuran Iran. Israel mengklaim sebagian besar serangan Iran dapat dicegat sistem pertahanan udara, namun bom tandan Iran menyebar di area luas dan jauh lebih sulit ditangkal. Penggunaan bom tandan Iran mulai membuat sebagian warga Israel bertanya-tanya. Dilaporkan warga Israel yang mulai lelah dengan adanya perang mempertanyakan kapan dan bagaimana konflik tersebut akan berakhir. Seorang warga Israel bernama Sigal mengaku mulai sedikit kehilangan harapan di tengah perang memanas dengan Iran. Bahkan ia merasa perang tersebut tidak ada ujungnya. Terlebih hingga saat ini tercatat setidaknya 14 orang tewas akibat serangan Iran. Sirine di Israel terus berbunyi siang dan malam. Kondisi ini memaksa warga Israel masuk ke tempat perlindungan lantaran gempuran Iran ke Israel tidak berhenti. Serangan rudal Iran menghantam kilang minyak Israel di kota pelabuhan Haifa pada Kamis 19 Maret. Menteri Energi Israel Eli Cohen mengatakan tidak ada kerusakan signifikan akibat serangan tersebut. Ia mengakui pasokan listrik sempat terputus namun telah dipulihkan ke sebagian besar warga yang terdampak. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan asap tebal mengepul di atas kilang minyak. Garda Revolusi Iran sebelumnya mengklaim telah menargetkan sejumlah lokasi di Israel, mulai dari kilang minyak di Haifa, Ashdod, hingga target-target militer dan keamanan. Namun belum ada informasi langsung apakah kilang di Ashdod juga turut dihantam rudal seperti Haifa. Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel mengatakan puing-puing dari rudal yang dicegat jatuh di Haifa. Benda tersebut sedang diperiksa sebagai bahan berbahaya. Ini bukan pertama kalinya kilang minyak Haifa dihantam oleh rudal Iran. Pada Juni 2025 lalu, serangan menewaskan 3 orang dan menghentikan operasionalnya. Citra satelit mengungkap kerusakan signifikan di pangkalan udara Al-Dhafra Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kerusakan ini terjadi seusai serangan rudal yang dilakukan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Kamis 19 Maret 2026. Foto satelit milik Airbus Defence and Space memperlihatkan satu hangkar pesawat hancur terbakar, sementara hangkar lainnya mengalami kerusakan serius pada bagian atap. Dari laporan AP, fasilitas tersebut merupakan pangkalan strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Barat Daya. Titik serangan Iran juga dilaporkan menampung sekitar 2.000 personil milik Amerika Serikat. Pangkalan Al-Dhafra diketahui menjadi lokasi operasi drone militer serta penempatan jet tempur siluman F-35 milik Amerika Serikat. Dalam serangan operasi True Promise 4 ini, kerusakan terlihat pada area perawatan dan logistik pesawat. Serangan IRGC ini menandakan serangan fatal yang menyasar infrastruktur operasional utama. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Hingga kini pihak militer Amerika Serikat maupun Uni Emirat Arab belum merinci tingkat kerusakan maupun dampak operasional pasca serangan tersebut. Serangan terhadap Al-Dhafra juga dinilai berpotensi mempengaruhi operasi udara Amerika Serikat di Timur Tengah, khususnya misi pengawasan dan dukungan tempur regional. Ketegangan di kawasan ini diperkirakan masih akan meningkat seiring ancaman balasan dan pengerahan tambahan aset militer oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan militer Amerika Serikat yang menargetkan pangkalan Angkatan Laut Iran di sekitar Selat Hormuz pada Kamis 19 Maret 2026. Konfrontasi langsung di jalur laut antara Amerika Serikat dan Teheran pun kian dekat. Dari video yang dipublikasikan ini memperlihatkan serangan terhadap sejumlah kapal militer serta area pelabuhan yang diduga menjadi fasilitas operasi Angkatan Laut Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Serangan Amerika Serikat telah menghancurkan lebih dari 100 aset Angkatan Laut Iran, termasuk kapal fregat dan kapal induk drone terbaru Iris Shahid Bagheri. Serangan terbaru ini merupakan bagian dari operasi militer bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai sejak 28 Februari silam. Aksi ini memicu serangan balasan Teheran berupa rudal dan drone yang menargetkan Israel. Teheran juga menyasar aset militer Amerika Serikat di berbagai wilayah Timur Tengah. Ledakan dilaporkan terjadi di sejumlah negara Teluk, memperlihatkan
memperingatkan meluasnya dampak konflik di kawasan. Eskalasi militer ini juga menyebabkan Selat Hormuz praktis ditutup, jalur strategis yang selama ini menangani sekitar 20% distribusi minyak dunia. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran global terhadap stabilitas energi dan keamanan pelayaran internasional. Drone misterius dilaporkan terlihat di atas pangkalan militer Amerika Serikat. Drone tak dikenal ini juga membidik Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Perang Pete Hegseth. Laporan adanya mata-mata drone ini muncul seusai Teheran bersumpah melakukan balas dendam atas kematian para petinggi Ayer Gizi. Dari laporan Washington Post, beberapa drone telah mengitari Fort Leslie J. McNair di Washington DC dalam 10 hari terakhir. Penembakan tersebut terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel membunuh sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Kekhawatiran ini juga muncul seusai pasukan Quds elit di milisi Ayer Gizi mengancam menargetkan pejabat-pejabat Amerika Serikat di seluruh dunia. Seusai adanya drone tak berawak ini, pengawasan ketat dilakukan. Gedung Putih juga dilaporkan berencana memindahkan Rubio dan Hegseth dari pangkalan. Lokasi pengintaian dua petinggi Amerika Serikat ini tepatnya berada di Fort McNair yang terletak di dekat Capitol Hills dan Gedung Putih. Komunitas intelijen Amerika Serikat secara pribadi juga mengeluarkan peringatan pada perusahaan Amerika Serikat dan lembaga pemerintah soal potensi pembalasan Iran. Perang Iran juga memicu peringatan serupa pada pihak berwenang di California. Meski begitu, gubernur setempat bersikeras ia tidak mengetahui adanya ancaman yang mengkhawatirkan negaranya.